Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Roro Indah Prambodawardhani yang di sini akan mendampingi teman-teman sebagai asisten instruktur lab. Nah, teman-teman mohon kerjasamanya ya, karena di sini nilai dari praktikum juga mempengaruhi nilai akhir mata kuliah teman-teman. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar mengenai golongan ahli waris di hukum waris BW. Golongan ini ada 4 golongan. Nah, saya juga sambil lihat PPT ya. Nah, untuk di golongan pertama, saya telah menyediakan satu kasus soal yang mana di sini yang menjadi ahli waris adalah istri atau janda yang hidup paling lama dan juga anak keturunannya. Di sini P adalah pewaris, dan juga di sini yang menjadi ahli waris adalah janda atau duda dan juga anak-anaknya, yaitu X, Y, Z. Bagaimana cara menghitung bagiannya? Cara menghitung bagiannya yaitu mereka mendapatkan bagian yang sama besar. Jadi ada 3 orang, bagian masing-masing adalah sepertiga, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di golongan 1 ini juga menganut asas Legg-Hart Edictly pasal 852A, yang berarti apabila si pewaris memiliki istri kedua dan bagian dari istri kedua tersebut tidak boleh lebih besar dari bagian paling kecil anak dari perkawinan yang pertama, dan bagian paling besarnya adalah 1/4. Di sini saya juga telah menginput bagan dan juga contoh kasus yang mana di sini istri kedua telah meninggal dunia dan istri pertama telah meninggal dunia. Dan posisi D di sini adalah sebagai keturunannya dan yang juga telah meninggal dunia. Lalu siapa di sini yang menjadi ahli waris? Nah, yang jadi ahli waris di sini adalah anak-anaknya, yaitu baik dari keturunan S maupun keturunan si A, yaitu E, F, Y, B, C, D. Nah, kenapa D di sini dimasukkan? Karena D juga telah memiliki keturunan. Nah, keturunannya tersebut cara membaginya adalah bagian D dibagi menjadi banyaknya keturunan tadi. Karena X, Y, Z ada 3, berarti bagian yang D tadi adalah 1/6 dikali 1/3. Jadi masing-masing X, Y, Z mendapatkan 1/18, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu golongan kedua. Nah, di golongan kedua ini ada orang tua dan juga saudara-saudara dari si pewaris. Nah, orang tua di sini bagiannya minimal adalah 1/4. Nah, saudara dari pewaris ini yaitu saudara sejarah, tidak peduli dia maupun saudara kandung ataupun saudara tiri. Nah, contoh kasusnya di sini saya juga telah memberikan. Di sini bagannya P meninggal dunia, yang mana A dan B menjadi orang tua mereka. Jadi bagian A dan B sebagai orang tua otomatis minimal 1/4. Oleh karena itu kita bikin bagian A dan B 1/4. Lalu selanjutnya di sini kita menganut pembagian dari garis keturunan ibu dan ayah. Dari garis keturunan ibu dan ayah di sini sisanya dari 1/4 dan 1/4 yang telah diambil orang tua, sisanya adalah setengah tadi kita bagi menjadi bagian saudara sebapak dan saudara seibu. Oleh karena itu 1/4 dan 1/4. Bagian dari saudara sebapak ahli warisnya adalah E dan C. Oleh karena itu 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8 untuk bagian masing-masing mereka. Untuk saudara seibu yaitu ada AW, ahli warisnya DC. DC berarti sama-sama mendapatkan 1/8, seperti itu. Nah, di sini bagian C menjadi bagian yang paling banyak. Mengapa? Karena C merupakan keturunan dari saudara seayah dan juga saudara seibu. Jadi bagian C di sini 1/4. Untuk golongan ketiga ini yaitu ada kakek nenek dan garis lurus ke atas. Nah, di sini itu tidak menganut asas pergantian tempat, karena asas pergantian tempat hanya berlaku apabila garis keturunan ke bawah. Nah, di sini di golongan ketiga ini juga terdapat clothing. Ada yang tahu apa itu clothing? Nah, benar sekali. Clothing itu adalah pembagian warisan menjadi 2. Pembagian warisan menjadi 2 di sini yang dimaksudkan adalah garis keturunan ayah dan juga garis keturunan ibu. Yang mana di sini di bagian ini P
E, orang tuanya telah meninggal, tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu, yang menggantikan adalah posisi kakek neneknya, yaitu dari garis bapak ada B dan juga garis ibu ada C dan D. Bagaimana dengan E dan F? Kan mereka juga masih hidup. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di sini tidak ada asas pergantian tempat untuk garis keturunan ke atas. Oleh karena itu, apabila A meninggal, berarti yang menjadi ahli waris dari garis keturunan bapak hanyalah B saja. Seperti itu. Nah, untuk golongan yang keempat di sini itu apabila golongan 1, 2, 3 tidak ada, maka golongan keempat di sini ada paman dan bibi beserta garis keturunan sampai derajat ke-6 maju sebagai ahli waris. Di dalam bagan sini dapat kita lihat bahwa di sini juga menganut clothing. Clothing di sini ada garis bapak yang mana di situ ada C dan D sebagai ahli waris dan juga ada garis ibu yaitu G. Nah, karena dibagi menjadi dua, karena clothing berarti warisan dibagi menjadi dua. Jadi bagian bapak setengah, garis bapak setengah dan garis ibu setengah. Oleh karena itu setengah dikali setengah lagi karena ada dua orang di bagian garis bapak, yaitu ada C dan D. Oleh karena itu setengah dikali setengah sama dengan 1/4 untuk C dan D. Untuk garis ibu karena hanya ada G, berarti G mendapatkan setengah bagian gitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai golongan ahli waris di hukum waris BW. Semoga dapat membantu teman-teman semua lebih memahami mengenai jenis-jenis golongan ini. Dan mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.